Ini tampilan. Ya kalau karena saya tidak punya akun Scopus ya, jadi biasanya apa di Dimension. Kita search kan misalkan educational administration and management and leadership misalkan. Nah, kita bisa include dan exclude-nya di sini. Misalkan publication type. Ya, publication type-nya mau apa? Mau artikel kah? Mau proceeding atau chapter? Kita bisa tinggal checklist aja ya di sininya di search-nya. Kemudian di sini juga bisa apakah kita mau keyword ini muncul di full data atau hanya di title and abstract. Tapi kalau saya biasanya pakai yang title and abstract. Mungkin bisa apa minta pandangan lah dari Pak Soeharto dan Bapak Ibu di sini ya biasanya pakai apa. Hmm. Apa layarnya ganti ya Pak? Ya, betul. Ganti, Mbak. Layarnya WA. Iya, Oh, WA. mana tadi ya? Ini. Oh ini. Ini. Iya itu. Jadi exclusion dan inclusion itu kalau kita di search-nya di Scopus atau Dimension bisa tinggal klik-klik saja. Hmm, we downloaded bibliographic data on the eh, ini lanjut saja ya. Oke. Ya seperti yang tadi dikatakan ya, data analisisnya pakai software tadi eh, Tableau kalau di sini sedang Fast Viewer, tapi bisa juga pakai R. Bibliometric analysis use descriptive statistics as well as citation and co-citation analysis to eliminate feature of the knowledge base. Co-citation analysis ini setahu saya ya Pak, misalkan ada dua atau tiga penulis atau dua atau tiga dokumen atau lebih lah, yang mereka itu sama-sama disitasi dalam satu artikel. Hmm, oke. Nah, ini contoh dari geographical distribution knowledge-nya. Kayaknya kalau kita ini udah masuk finding ya. Oke. Ya, finding dari bibliometric review itu seperti apa? Kalau dari geographical distribution-nya, kita bisa lihat di sini yang warnanya pekat ya. Saya lupa kalau hasil di R ini mungkin ini warnanya merah atau kayak gini saja, saya lupa. Tapi yang warnanya pekat itu yang paling tinggi produksi artikel tentang educational administration-nya. Misalkan kalau kita lihat di sini ada US, Kanada, Australia, dan UK. Yang mana semua negara ini kan Anglo-Amerika ya. Negara-negara yang berbahasa Inggris dan memiliki budaya yang mirip sama Inggris. Bapak Ibu, Oke. jadi tabel global distribution ini, kedengaran nggak suara saya? Tabel global distribution ini sebenarnya adalah Excel. Jadi Excel nanti dirubah baru jadi mapping kayak gini. Jadi keluarnya nggak dari softwarenya biasanya nggak kayak gini. Kalau dari Force Viewer ya. Jadi nanti ada Hmm. Excel, nanti pakai Force Viewer keluar tabel bentuknya Excel, baru dari Excel dirubah ke peta seperti ini. Oke lanjut ini. Berarti bisa juga pakai Excel ya. Kalau saya pernah bikin kayak gini pakai R, Pak. Bentuknya mirip juga begini. Hmm, mungkin Bapak Ibu apa pernah juga pakai yang lain. Kemudian ini
Oke, tadi kan geographical distribution ya, global distributionnya. Sekarang influential journals, author, dan dokumennya. Nah, another strength of bibliometric analysis is the ability to identify key scholars and documents within a field of research. Nah, kekuatan dari bibliometric analysis juga, seperti yang pernah saya sebutkan, ini bisa mengidentifikasi scholars dan dokumennya yang paling influential, scholars dan dokumen yang paling banyak disitasi. Kemudian, contohnya ya hasilnya itu seperti ini. Dokumen statistik for 22 Educational Administration Journal included in review. Ini dokumen yang, ini jurnal-jurnal yang dipakai ya, artikelnya di dalam review ini. Jurnalnya ada 22. Kemudian hasil dari analisisnya ini ada 20 20 most highly cited author yang paling banyak disitasi dari 22 Scopus Index IE jurnal tadi. Nah, kalau berarti kan ada Litwood, ada Hallinger, ada Hack. Nah, berarti kan dari analisis ini, bibliometric review itu bisa ya melihat scholars yang paling banyak disitasinya. Oke, gimana? Nah, finding dari artikel ini, table 2 list the most productive IE scholars. Ini udah ada listnya ya, scholars yang paling produktif di bidang educational administration. Dilihat dari banyaknya artikel dan citasi Scopusnya. Nah, kalau di school leadership sendiri ada Litwood, ada Hallinger, ada Harris, ada Murphy. Di school improvement ada Lewis, ada Stoll, ada Sligers. Ini mohon maaf kalau saya salah bacanya ya. And school effectiveness ada Renault dan sebagainya. Tadi saya baca ya kalau salah satu strength dari bibliometrik ini, salah satunya ini bisa mengidentifikasi author yang paling berpengaruh. Kemudian selain author yang paling berpengaruh, bibliometrik juga bisa mengidentifikasi author yang ini kan author yang paling banyak disitasi, most highly cited. Bisa juga di analisis bibliometrik ini menemukan most influential scholars. Most influential scholars itu berarti setahu saya ya scholar yang teorinya itu banyak dijadikan core konsep di banyak artikel. Ini ada Lightwood, ada Hallinger, dan lain sebagainya. Nah, selain author, di review bibliometrik juga bisa menentukan dokumen most highly cited artikel ya, artikel. Tapi setahu saya, ini di sini kan 20 ya, hanya 20. Kita bisa ngeklik gitu, ada pilihannya, bisa 10, bisa 20, bisa 50, kalau saya tidak salah ya, Pak. Ada juga jurnal yang hanya menampilkan listnya hanya 10 saja. Bisa ya, Pak? Bisa dipilih itu, Win. Bapak Ibu kalau tadi lihat yang buka tabel ini, Win, tabel high licitasi, tabel 2 ya. Oke, ini kan dokumen berdasarkan yang banyak disitasi ya. Tapi kalau yang bukan berarti dia influential, kalau dia most influential, kalau dilihat di tabel 3 itu dari co-citation yang tadi didefinisikan di awal, artinya dokumen itu disitasi oleh 2 atau lebih, saling mensitasi lah ibaratnya, sama link strength-nya. Link strength-nya ini kan 129. Jadi memang sebenarnya ini bisa dikeluarin kalau Bapak Ibu paham post viewer. Saya nggak pernah pakai R ya, tapi kalau post viewer ini bisa dikeluarin nih barang-barang seperti ini.
Cuman dari sini memang bagus ya dia nerjemahinnya. Jadi kalau kita masukin data tuh kan banyak tuh, tapi di sini penulis pintar, dia memilih dulu yang memang uh, jurnal dari jurnalnya dulu, dipilih dulu 22 jurnal yang memang khusus bidang educational administration yang bagus. Dari 22 itu sisanya di exclude lalu disortir, maka dapatlah yang bagus ya, yang bagus-bagus. Maka kan di sini kan nggak ada artikel misalnya dari jurnal conference ataupun apa, jadi jurnalnya memang udah bagus-bagus dari awal. Pinter sih. Ini profesor nih, pilih Halinger nih satu. Oke, lanjut Win. Iya. Makasih, Bapak. Kemudian, ya selain author juga sama ya, bisa dilakukan ke artikel. Artikel yang paling banyak disitasi di bidang educational administration. Kemudian juga sama Nah, artikel yang di di tabel 5 Bapak Ibu bisa lihat lagi apa sih yang muncul ketika influential itu highly cositation ya, cositation ya. Ini maksudnya adalah artikel ya, reference ya. Dokumen-dokumen kan reference, berarti yang dilihat adalah cositation-nya yang paling tinggi itu 105. Oke. Jadi ini ibaratnya apa ya? Indikator-indikator kalau misalnya kita mau mereplicate ini, kalau kita bilang misalnya most influential author atau most influential dokumen dan sebagainya, berarti kita nge-reference-nya kayak gini. Oke, lanjut, Win. kasih Pak. Kemudian intellectual structure. Intellectual structure itu setahu saya ini pakai Fosviewer ya Pak ya? Iya, ini pakai mouse viewer ini. Jadi, ini bagus ya. Oke. Dia dia jawab yang intellectual structure itu dia pakai teknik yang knowledge base ini. Intellectual structure itu dikelompokkan dulu berdasarkan kalau Bapak lihat gambarnya ini kan author. Terus kita lihat di sini ada oke author cositation analysis. Iya betul pakai author cositation analysis. Ya sih ini dibuat pakai author, pakai topiknya, topikal voci berarti keyword ya. Benar, keyword cositation analysis lalu temporal overlay ya ini yang belum saya tahu nih. Ini kayaknya berdasarkan waktu deh. Figur 6 nih. Oke. Oke, jadi Bapak Ibu, jadi ini sebenarnya gini aja sih sebenarnya. Nanti kan data itu kan udah masuk tuh. Lalu dibuatlah yang ini nih, map ini, knowledge map namanya. Di sini knowledge base. Jadi uh, knowledge map ini dibuat bisa berdasarkan author. Jadi di atas itu ada ACE, Author Quotation Analysis, ACE, ACA ya. Lalu setelah itu dia bilang topical, artinya topik atau tren. Topik itu didefinisikan sebagai keyword. Maka keyword kok ukuran analisis dapat mapnya di bawah figur 5. Oke. Terus dijelasin lah di sini penjelasannya gimana. Untuk misalnya ternyata yang memimpin dari keyword quotation analysis ini masih school leadership. Jadi educational administration, topik yang paling prominent itu adalah school leadership. Diikuti beberapa topik-topik terkait misalnya. Adapun topik yang lain misalnya higher education gitu. Ini ya, dijelaskan. Lalu yang ini figur nomor 6 itu sama seperti tadi keyword ukuran map, tapi dibuat overlay berdasarkan tahunnya. Tahunnya dari 2006 sampai 2013. Makanya kalau ini berwarna, ini ada warnanya nih. Ini kan di bawah nih, di sudut ini kan ada warnanya nih. Ya, jadi warna itu penentu kita kira-kira itu munculnya kapan, terus baru atau lama dan sebagainya. Itu aja sih. Udah langsung discussion. Ya, memang harus belajar banyak ya. Jadi ini ada panduannya sebenarnya ini. Bill Winter Analysis ini bentar cari. Oke, lanjut Win. Silahkan. Iya, Pak. Oh iya, ini kan finding lumayan banyak ya, lumayan kompleks. Kalau saya baca discussion-nya lumayan sedikit ya, Pak. Iya, Langsung. karena dia fokus discussion adalah cuman mendiscuss research question. Jadi fokus di situ aja.
Research question-nya udah mostly Nah, dijelaskan di finding ya, Pak. yang ya dia pastikan dari itu kan dia coba ini ya, coba telaah ya, terus nggak harus banyak masalah sih. Yang penting bisa dijawab kenapa misalnya ketika ngomongin most influential author gitu, itu tuh siapa sih? Riset-risetnya tentang apa sih? Ada nggak riset terkait tentang itu? Gitu aja sih. Ya. Ini juga pertanyaan saya, Pak. Di sini kan lihat diskusinya dikit ya, Pak. Saya juga kalau pakai bibliometric review, itu diskusinya ngebahas apa sih? Kan semuanya research question-nya udah Mm-mm. dibahas finding gitu, Pak. Eh, Kalau finding itu kan jelasin temuan. Discussion itu kenapa itu begitu. Nah, gitu. Misalnya gini, ketika misalnya kita ngomongin ternyata country yang tadi kalau di country yang paling famous tentang educational leadership itu gimana? Oh, kenapa sih? Oh, ternyata di situ tuh ada prominent aktor gimana gimana gitu. Itu kan nggak ketahuan ya lewat hasil dari quantitative force viewer ya. Oh, dia ternyata risetnya tentang itu gitu. Jadi ngejelasin kenapa itu berdasarkan argumentasi dan sudut pandang kita sebenarnya. Jadi kalau di discussion itu nggak ada benar atau salah, yang ada adalah adu-aduan argumen dan logical flow ya. Ibaratnya kenapa begitu dijelasin dan sebagainya. Bentar saya downloadin ini. Saya udah ada lagi nggak? Mungkin mau dijelasin atau gimana? Bentar. Eh, Mungkin cukup ya, Pak, dari saya. Makasih banyak, Bapak, bantuannya. Mungkin dari yang lain juga ada yang mau sharing. Nah, di Oke, interpretation ini ini udah kayak manual force viewer udah saya kirim ya di grup itu. Ya nantilah kita undang yang lebih pandai lah melakukan analisis ini. Nantilah Bu di grup ini, grup riset. Oke, pertama sebelum kita lanjutkan, kita ucapkan selamat dulu kepada Mbak Rahmi yang mendapat European Grant ya untuk stay di Johannes Kepler University selama 6 bulan. Thank you, Ya, salah satu prestigious grant lah di STEM Education Department di Johannes Kepler University. Semangat ya Mbak. Oke, Thank you, Mas. nggak Makasih. nangis lu. Nangis pas. Nangis lah. Nggak mungkin nggak nangis, ya Allah. Nggak nyangka ya. Enggak. Ya kalau sama Mas Harto mungkin bisa pasti. Kalau Mas Arto, wah, udah ini. Oh, ayonya udah pasti mau Oke, Thank you, ya, oke lah. Mas. Ya, lanjut. Ya ada lagi nggak Bapak Ibu yang mungkin mau ditanyakan? Ya saya nggak terlalu paham tentang post viewer karena dulu sempat belajar zaman-zaman kuliah dulu. Tapi saya mikir banyak yang harus dikerjain, jadi saya nggak ngerjain. Jadi ternyata ya Force Viewer ini ya bagus juga buat build biometric analysis dan sebagainya. Tapi di zaman sekarang yang udah, karena dia kan kombinasinya banyak tuh, misalnya kita bisa gabungin dengan publish or perish, nah itu nanti dokumen data itu kita bisa include di Zotero lagi untuk kita citasi dalam dokumen kita. Jadi misalnya kita udah dapat data dokumen, dia kan nanti bentuknya RIS ya, RIS atau Excel bentuknya. Jadi kita bisa input ke Zotero, nanti untuk citasi-citasinya kita bisa otomatis juga dan hasilnya nanti bisa keluar post viewer itu sesuai yang dimau aja. Cuman memang artikel ini bagus tadi dia buat dulu research question, apa-apa yang mau dijawab itu jelas dan cara pemilihan dia itu kan udah banyak tuh dia pakai systematic review tetap walaupun build biometrik dia pakai SLR. Jadi ini sebenarnya BA build biometric analysis plus systematic literature review gitu. Jadi artinya apa? Jadi gini, kalau BA itu kan kuantitatif aja. Datanya keluar misalnya apa-apa-apa. Tapi karena ada systematic literature review-nya, dia jelasin isinya itu apa yang tidak keluar dari hasil post paper. Nah, gitulah intinya. Jadi
Cuman ya tekniknya bagus, dia milih jurnalnya bagus, maka hasilnya bagus. Terkadang kalau kita baru-baru mulai, itu kita nggak tahu tuh jurnalnya kan ada yang jurnal predatory, ada yang masuk conference, ada yang nggak nyambung. Nah itu agak sakit tuh. Ya di sini saya juga belajar sih, ibaratnya gimana mulainya. But it's okay lah. Nanti mungkin kalau misalnya kita mau belajar bibliometrik analisis, nanti saya coba undang beberapa orang yang lebih pandai lah ya untuk mempraktekkan ini. Nanti lah, mungkin awal tahun nggak usah terlalu inilah terlalu dipaksa. Nanti kita coba. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman mau ada pertanyaan? Mas Soto, Oh iya, itu memang kalau katanya sih untuk 2-3 tahun terakhir ini bibliometri kan nggak terlalu, trennya lagi sudah turun, sudah nggak terlalu, maksudnya kalau hanya melihat itu kan bisa dari Scopus, author yang paling sering muncul, yang paling banyak nulis kan cukup lewat Scopus aja. iya tapi dia terbatas. Misalnya nggak bisa gambar knowledge map, nggak bisa keluar co-citation sama strangling. Jadi ukuran indikator kuantitatifnya kalau di Scopus database itu nggak bisa, palingan cuman jumlah artikel, jumlah citasi, nah gitu aja sih. Jadi ya memang teknik biometrik ini ya bagus di sini. Cuman kalau ini saya merasa judulnya harusnya biometrik analisis ditambah systematic literature review karena dia ada pakai Prisma. Nah itu bedanya. Iya, iya, Jadi iya. kalau mungkin ya nggak apa-apa sih salah dikit sih tapi in case cara dia nge-mapping research questionnya ngejawabnya ini bagus. Nah, jadi Bapak Ibu biasanya kalau ngerjain artikel itu buat dulu gambar-gambar atau tabel-tabelnya. Contohnya kalau Bapak Ibu lihat di finding kan dia buat dulu tuh tabelnya, gambar-gambar, baru dijelasin. Jadi dia harus terstruktur gitu ya. Jadi harus ibaratnya harus mengalir lah satu sama lain. Tapi ini memang tidak diragukan sih orang yang nuliskan profesor nih, Philip Hallinger nih termasuk profesor yang terkenal lah di educational Itu leadership. begini loh, Mira. Ini sini di sini. Oke. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup aja. Ya, Pak Kadir ini juga udah menerapkan ini ya, sistematik literatur review ya. Cuman nanti ya udah under review di Springer lagi sesuatu. Jadi jadi nanti mungkin kita kalau mau belajar bibliometrik mungkin awal tahun nanti saya coba undang deh rekan yang bisa mengajari post viewer terus kita minta dia melakukan analisis yang sama seperti ini. Nah, itu. Nantilah kita coba diskusikan. Katanya itu Mas, itu bibliometri harus digabungkan dengan yang lain. Kalau hanya Hmm, bibliometri itu nggak cukup. Jadi ya Power ya. digabung dengan yang lain jadi lebih menarik. Kalau Power kan hanya peta aja apa semuanya. Jadi harus Iya. ada nilai tambahnya ya. Mm. Bisa. Contohnya buat peta map ini kan nggak bisa nih keluar dari Force Viewer nih. Ini harus keluar dari Excel mungkin atau R mungkin gitu ya. Tapi Ya, itu cuman scientific writing style kok. Jadi kita bisa tambahin itulah supaya lebih bagus lah. Misalnya kalau gimana itu misalnya kan kalau saya biasanya buat artikel bagannya saya buat sendiri atau sebagainya. Gitu aja sih. ya, ya. Udah oke ya nanti kita waktunya terbatas tapi it's oke lah. Kita udah ngelihat contohnya gimana dia melakukan analisisnya, but it's okay. Mungkin nanti awal tahun kita undang itu, jadi nanti kita bentuk sejenis workshop lah, nanti kita undang lah yang bisa lebih bisa mempraktekkan daripada saya. Oke, ya. Udah ada pertanyaan? Udah. Ndri, oh Ndri. Halo. Nanti Rahmi diurus ya di sana, Ndri. Oh, aman, aman, aman. Oh ya. Aman. Yo, 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 yo. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Nggak ada ya? Ndri jangan lupa diupload ya, YouTube ya. Terlambat ini tadi Oke, direkam siap. ya. Habis ini ya. Oke, yuk. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, silahkan istirahat. Mungkin kita libur aja ya sampai awal tahun ya. Karena mungkin kan mau minggu depan Natal kan ya. Ya, silahkan nikmati libur akhir tahunnya. Nanti kita masuk tanggal bentar, lihat tanggal dulu.
Tanggal berapa ya? Jumat mungkin tanggal 2 masih tanggal 9 Januari ya. Nanti kita kumpul lagi. Ya, yang siap-siap ya Bu Marni, siap-siap nanti jangan mengelak terus ya. Harus siap. Oke, udah. Ahmad dokter itu. Udah. Yo. Yo. Assalamualaikum. Ya. Ya, kita tutup dulu ya. Terima kasih Wiwin penjelasannya. Nggak usah terlalu dibawa serius lah. Penting dapat ilmu. Yuk. Ya, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wiwi. Terima kasih semuanya.